Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Maka mari kita bersama-sama merenungkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, hidupnya dalam kerugian. Kita rugi, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah tua. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita makin rentak, makin ringkih, makin penyakitan. Kecuali yang tidak rugi, para jemaah sekalian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Para jemaah sekalian, untuk itu mari kita tingkatkan amal saleh kita, ibadah kita, utamanya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zikir kita dilupakan oleh sebab kesibukan kita mengurus pekerjaan, mengurus keluarga, anak dan istri. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai hartamu, anakmu menyebabkan lupa lalai kepada Allah. Kalau itu yang kamu lakukan, faulaika humul khasirun, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, rajinlah untuk berzikir, karena zikir adalah cara untuk menenangkan, mendamaikan hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir, mengingat nama Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dan damai. Saudara-saudara sekalian, saking pentingnya zikir, malaikat Jibril selalu mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wa ma zala yusini bidzikrillah, tiada henti-hentinya aku diingatkan oleh malaikat Jibril, zikir Muhammad, jangan lupa, zikir, zikir. Hatta dhanantu alla annahu la yanfa'u qaulun illa bidzikrillah, sehingga aku menyangka tidak ada gunanya kita ngobrol, ngomong, diskusi apapun, kecuali ada nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala innad dunya, ketahuilah, innad dunya, sesungguhnya dunia ini, mal'unun, terlaknat,
artinya dijauhi dari rahmat Allah. Termasuk juga mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya. Harta, pangkat, jabatan, kegagahan, terlaknat, dijauhi dari rahmat Allah. Illa zikrullah, kecuali ada nilai zikir kepada Allah, wa ma walahu, termasuk yang ada di sekelilingnya yang menolong zikir, wa alimun, dan yang tidak dilaknat adalah orang alim, au muta'allimun, atau orang yang mau belajar kepada orang alim. Karena itu para jemaah sekalian, berikhtiarlah kita berzikir dengan kemampuan kita. Karena saya sadar antara saya dengan Bapak zikirnya beda-beda, antar satu orang dengan yang lain beda-beda. Karena kullun ya'malu ala syakilati, manusia itu satu dengan yang lain, beramal, berbuat, berkarya sesuai dengan yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu diingatkan, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwi waridatil ahwal. Dari sekian kita yang ada ini, zikirnya beda-beda, amalannya beda-beda. Karena apa? Karena beda bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling pokok para jemaah, Rasulullah mengingatkan berkaitan zikir, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Apabila kita melakukan 5 hal ini, zikir yang 5 ini, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama para jemaah sekalian, awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Kita selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam waktu apa saja. Yang nomor 2, ketika kita mendapatkan musibah, kita berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita mendapatkan nikmat, kita berzikir alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita melakukan sesuatu yang baik, zikir dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan dosa yang tidak disengaja, zikir dengan istighfar astaghfirullahaladzim. Bahkan para jemaah sekalian, sejatinya zikir tidak hanya dengan zikir lisan, zikir dengan mata, dengan menangis karena takut kepada Allah. Zikir dengan telinga, dengan mendengar yang baik-baik. Zikir dengan lidah, memuji Allah. Zikir dengan tangan, suka bersedekah. Zikir dengan badan, menunaikan kewajiban. Zikir dengan hati, dengan takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan ruh, dengan pasrah dan tawakal kepada Allah. Bahkan para jemaah sekalian, setelah ini kita akan sholat. Sholat itu sejatinya untuk zikrullah. Aqimis sholata li dzikri, kerjakan sholat untuk zikir kepadaku. Makanya para jemaah sekalian, ayo biasakan, istiqomahkan kita berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau berzikir, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak mau berzikir dapat nikmat bukan berzikir tapi sombong, dapat musibah bukan berzikir tapi putus asa. Orang yang begini ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan yang paling berat, besok di hari kiamat dibangkitkan dari kubur kita dalam keadaan buta. Mereka protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa saya dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta, padahal dulu saya itu bisa melihat. Inilah akibat daripada kita jauh dari zikrullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.